Su Wantang. Apa yang kau lakukan, Su Qinghe? Mengapa hidup enak selalu jadi milikmu? Mengapa kemewahan selalu kau nikmati, sementara aku tak punya apa-apa? Aku ingin kau hilang. Hai Leng. Atang, bagaimana keadaan anaknya? Anakku. He Chengchuan, di kehidupan berikutnya. Aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Suantang, kau adalah putriku. Aku suruh kau menikahi siapa? Kau harus menikahi siapa? Aku terlahir kembali ke hari pemilihan perjodohan itu. Wantang, Jangan lihat He Chengchuan seorang miskin. Tapi dia jujur, tampan. Menikah dengannya. Tak akan rugi. Kalau Bibi Mei sangat menyukai keluarga He, lebih baik kau yang menikah ke sana. Suantang, bagaimana caramu bicara? Ingat, perusahaan teknologi peninggalan ibumu masih di tanganku. Kalau kau tak mau dengan patuh menikah ke keluarga He, kapan saja bisa kujual. Di kehidupan sebelumnya kau ancam aku dengan ini. Kali ini, tak akan lagi ku biar kau mainkan. Baik, aku pilih. Ayah, Ibu, He Chengchuan, aku yang akan menikahinya. Qinghe, kau hila. Ibu susah payah. Mohon ayah agar perjodohan keluargaku diberikan padamu. Keluargaku apa? Lambat laun akan bangkrut. Di kehidupan ini, aku hanya mau menikahi He Chengchuan. Di kehidupan sebelumnya dia rela jadi istri ketiga demi masuk keluarga kaya, sekarang malah memilih He Chengchuan yang miskin dan tak punya apa-apa. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Qinghe, jangan neko. He Chengchuan baru saja kehilangan ayah. Di rumah masih ada ibu yang kejam, dua adik yang jadi beban. Dia sendiri cuma programmer biasa dengan gaji ribuan yuan. Kamu mau menikah untuk apa? Aku tak peduli semua itu. Kakak pasti mau mengalah untukku, kan? Tentu saja tidak. Sebenarnya aku terlalu tertarik dengan ini, tapi melihat adikku yang bersikeras, hanya mau menikah dengannya, aku jadi penasaran. Orang ini sebenarnya punya kelebihan apa? Siapa tahu nanti He Chengchuan masa depannya tak terbatas. Sudah, Qinghe, karena kakakmu sudah memilih keluarga He. Kamu tenang-tenang saja menikah ke keluarga Fu. Keluarga Fu itu yang teratas di antara keluarga kaya di Yunzhou. Fu Chengze juga berbakat sejak muda. Kakak, kamu tahu apa? Aku sudah memastikan He Chengchuan. Tuan muda, surat pernikahan dari keluarga Su sudah sampai. Hanya saja kedua putri keluarga Su sepertinya tak memilih tuan. Mereka berebutan ingin menikah. Menikah dengan seorang programmer. Apa? APA, ulangi sekali lagi. Kedua putri keluarga Su berebutan ingin menikah ke keluarga kita. Mana mungkin? Benar sekali, Kak. Sekarang tuan hanya perlu mempertimbangkan. Putri sulung dan putri kedua, siapa yang akan tuan pilih jadi kakak ipar saya? Tang Tang, kamu ini putri sulung keluarga Su. Benar-benar mau menikah dengan anak miskin? Tentu saja tidak. Seluruh Yunzhou sudah tersebar kabar. Katanya kamu dan Su Qinghe berebut pria. Berebutan ingin menikah dengan programmer miskin dan biasa saja. Kalau aku tak berebut seperti ini dengannya, bagaimana bisa menggigit dagingnya? Katakan, Suantang, bagaimana caranya agar kamu mau menyerahkan perjanjian pernikahan dengan He Chengchuan padaku? Inikah sikap meminta tolong? Kakak, dulu aku salah. Mengingat kita saudara kandung. Siapa saudara kandung denganmu? Su Qinghe, siapa di Yunzhou yang tak tahu? Kamu adalah anak haram yang tak pantas dilihat. Tang kamilah putri sulung keluarga Su. Ini 1 juta, tabungan pribadiku selama ini. Asalkan kamu menyerahkan He Chengchuan padaku. 1 juta ini untukmu. Rupanya ketulusan adik hanya bernilai 1 juta saja ya. Tapi aku dengar,
Bibi Mei sudah memberikan tabungan rahasianya padamu lebih awal. Sepertinya ada 5 juta penuh. Wah, 5 juta ya. Kalian anggap tuan muda kami seperti apa? Suan Tang. Jangan keterlaluan. Kalau adik tidak mau, ya sudah. Berdiri. Bukannya cuma mau uang. Karena adik begitu tulus, aku serahkan padamu. Suan Tang. Tunggu sampai aku jadi istri bos triliunan yang jadi pusat perhatian. Nanti ada harinya kamu menangis dan memohon padaku. Su Qinghe, karena kamu begitu ingin mengulangi kesengsaraan hidupku sebelumnya. Lepaskan aku. Hi 11, aku ini kakak iparmu. Kamu gila. Kakak ipar, lebih baik kamu nurut saja pada Bos Wang. Dengan begitu, kerja sama Bos Wang. Dengan kakakku akan lebih kokoh. Selamat bersenang-senang, kalian berdua. Lepaskan aku. Halakar Sialan. Berani-beraninya selingkuhi anakku. Cheng Chuan, percayalah padaku. Ini Hi 11 yang memaksaku. Tang. Mereka satu ibuku, satu adikku. Jangan dipermasalahkan, ya. Nanti pasti aku balas kebaikanmu berlipat ganda. Jangan sampai menyesal nanti. Keluarga kaya Fujia memang royal. Baju Suantang ini bernilai puluhan juta. Kalau baju Su Qinghe ini, mungkin 1000 perak pantai dak senpai. Anak dari selir begini, memang tak bisa dibandingkan dengan putri dari istri sah. Aduh, kakak, dengar-dengar Fu Chengze terkenal. Dingin dan tak berperasaan. Hati-hati kakak menikah dengannya, jangan sampai sendirian di kamar kosong. Adik tak perlu khawatirkan kehidupan nyonya kayak masa depanku. Lebih baik pikirkan bagaimana nasibmu nanti tanpa mas kawin. Suantang, jangan kira ambil. 6 juta dariku, kamu jadi hebat. Fu Chengze punya banyak wanita di sampingnya. Lambat laun kamu akan jadi orang gila di rumah sakit jiwa. Sedangkan aku akan jadi idol populer. Dan wanita yang paling disayangi miliarder itu. Kejua menan to datang menjemput penggantin. Ayah mertua, saya datang melamar. Baik-baik, hari ini saya resmi menyerahkan kedua putri saya pada kalian, semoga kalian bersatu selamanya. Sampai tua, saat baik tiba pengantin keluar. Ternyata ini Fu Chengze. Tampannya jauh melebihi Hi Cheng Chuan. Pantaslah Fushi, souvenirnya saja ribuan perak. Suantang benar-benar beruntung. Hijau, jengkekin souvenir. Jemput pengantin pakai motor listrik, sungguh konyol. Sekumpulan bego kupet, tunggu saja. Nanti ku buat muka kalian bengkak. Duduk yang baik. Qinghe, tak kusangka meski aku miskin, kau tetap mau menikahiku, aku bersumpah. Aku pasti akan baik padamu. Di kehidupan lalu aku menikahi Fu Chengze. Tak disangka demi cinta sejatinya, dia tinggalkan aku di malam pengantin. Membuatku jadi bahan tertawaan. Kali ini giliranmu Suantang yang menikahinya. Akan kulihat bagaimana kau dipermalukan dan ditertawakan.
Fu Chengze. Suantang, kuberikan padamu status dan kemewahan. Sebagai Nyonya Fujia, tapi ingat, jangan menginginkan yang bukan milikmu. Contohnya, Cintaku. Buruk tuan muda. Nona Ruan kram perut mendadak di apartemen. Pingsan. tunggu. Kau mau menghalangiku? Tentu tidak. Hanya saja Tuan Fu bisa telepon dulu tanya pengasuh. Nona Ruan sekarang. Seharusnya sudah dilarikan ke rumah sakit kan? Halo, Xingmian bagaimana? Baik, kau tinggal temani dia. Pengasuh bilang untung dokter datang cepat. Xingmian tidak apa-apa. Kau dari mana tahu? Sudah dengar Tuan Fu punya cinta sejati yang sakit-sakitan. Malam ini adalah malam pengantin kita. Pasti Nona Ruan sedang sedih. Jadi aku sudah siapkan dokter dan perawat. Berjaga di luar apartemen. Untuk jaga-jaga kalau dia sakit mendadak. Malam ini, kau harus tinggal menemaniku. Lepaskan. Bagaimana bisa Tuan Fu yang begitu hebat dan cemerlang? Apakah tidak bisa? Atau apakah? Kamu tidak memilikinya? Suantang, Tuan Fu akhirnya mau mulai menunjukkan kejantananmu. aku bilang padamu. Jangan menantang batasku. Aku tahu kamu tidak suka aku. Menikahiku pun hanya karena terpaksa. Kamu sudah memberiku kehormatan sebagai nyonya keluarga kaya. Aku sudah membalas budi baik keluarga Fu kamu. Hubungan kita sangat adil. Adapun cintamu, tenang saja. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Wanita itu tidak perlu dicintai pria. Hidup jadi lebih menyenangkan. Baik. Aku mau tidur di kamar tamu. Untuk menaklukkan seorang pria. Tidak bisa hanya menuruti dan menyenangkan dia terus-terusan. Dengan kontras yang tepat. Belah bisa membuatnya merasa ada kekurangan. Su Qinghe, aku sangat menantikan. Bagaimana malam pernikahanmu nanti? Suantang, aku bisa mengabaikanmu. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya menantang batasku. Tidur di kamar tamu ya sudah, tidur di kamar tamu saja. Aku tidak percaya, kamu tidak akan merayap ke tempatku tengah malam nanti. Kakak Cheng Chuan. Apakah kita bisa? Aku mau tidur di kamar tamu. Hi Cheng Chuan. Apakah ada yang salah? Apakah aku tidak sebanding dengan Suantang? Apakah aku tidak cukup seksi? Atau aku tidak cukup cantik? Apakah? Hi Cheng Chuan tidak. Bu, silakan minum teh. Sayang. Qinghe. Ini uang ucapan selamat dari ibu untukmu. 100 rupiah, bagaimana bisa aku terima ini? Dulu ibunya Fu Chengze. Qinghe, tadi malam adalah kesalahan Chengze. Tapi kamu tengah malam mengemudi mengejar dia. Menabrak mobil di tengah kota dan membuat semua orang tahu tentang ini. Membuat keluarga Fu kehilangan kesepanannya. Teh ucapan ini aku tidak bisa minum. Qinghe, cepat ambil saja. Terima kasih, Bu. Meski sedikit, tapi lebih baik daripada Fujia. Si nenek tua itu cuma tahu memarahiku. Suantang. Dapat ibu seperti Fu Chengze. Lihat saja bagaimana kau mengatasinya. Ibu, minum teh. Baik, buang. Nona muda, ini hadiah dari ibu. 10 juta untuk panggilan baru dan gelang giok warisan. Wantang, kalau anak ini berani menyakitimu, bilang ke ibu, ibu yang bela. Terima kasih, Ibu. Ibu tenang saja. Chengze sangat baik padaku. Bagus kalau begitu. Kami tidak mengganggu Ibu lagi. Ayo pergi, suami.
Ibu, kenapa ibu begitu baik pada nona muda? Sepertinya tuan muda tidak menyukainya. Hadapi Sengen dengan tenang, selesaikan dengan baik. Hadapi suami dingin dengan tegas, usir wartawan. Yang mengintip di luar villa, jaga nama baik Fujia. Menantu yang paham situasi, tahu batas, seperti ini. Layak? Tunggu saja lihat. Chengze pasti jatuh hati padanya nanti. Jangan kira karena kau bela aku di depan ibuku. Aku akan berubah sikap padamu. Siapa butuh sikapmu? Aku cuma demi uang 10 juta. Serakah. AZE. Xingyan. Aze, kenapa kemarin malam kau tidak menjengukku di rumah sakit? Xingyan, kemarin malam aku. Sebenarnya Chengze mau menjengukmu. Tapi dokter bilang, kram perut Nona Ruan. Bukan masalah besar, cuma karena minum berlebihan. Kemarin malam adalah malam pengantin kami. Di luar villa penuh wartawan mengintai. Nona Ruan memaksa Chengze menjengukmu. Apa sengaja ini membuatnya terlibat skandal? Xingyan, mana yang lebih penting? Kau harus tahu. Kenapa menyiksa tubuhmu sendiri? Bukan begitu, Aze, aku. Sepertinya Nona Ruan masih ada yang mau dibicarakan. Aku tidak mengganggu dulu. Hahaha, ibu, kau tidak tahu, seantero Yunzhou sudah tersebar. Katanya selir Fu Chengze. Di hari kedua pernikahan mereka, langsung datang. Fu Chengze langsung kabur dengannya. Sampai sekarang hilang. Hahaha, katanya hari ini pulang kampung. Apakah Suantang berani datang? Kau, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Meski Cheng Chuan sayang padamu, tapi dia terlalu miskin, kau tidak mau dia berhenti kerja. Bu, percayalah padaku, kakak Cheng Chuan. Dia pasti bisa bangkit kembali. Ayah. Ini dari kakak Cheng Chuan untukmu. Hadiah kembali ke rumah orang tua. Iya ayah, anggur jenis macam ini juga berani dibawa kemari. Kalian simpan sendiri saja untuk diminum. Di mana Wantang? Kakak mungkin tidak pulang hari ini, ku dengar kakak ipar. Siapa bilang aku tidak akan pulang? Wantang sudah pulang. Kenapa Chengze tidak ikut denganmu? Dia sedang sibuk. Setelah selesai dia akan segera ke sini. Kakak Janggon berpura-pura lagi. Siapa yang tidak tahu Fu Chengze? Dia sama sekali tidak peduli denganmu, jika tidak dia tidak akan menyuruhmu pulang ke rumah orang tua sendirian. Bahkan tidak membawa hadiah kembali ke rumah orang tua sama sekali. Benar-benar keterlaluan, dia sengaja mau bikin keluarga Su kita menjadi bahan tertawaan orang, ya kan? Bukan begitu ayah. Hadiah kembali ke rumah orang tua sudah diurus semuanya oleh Chengze. Sebentar lagi dia akan mengantarkannya sendiri ke sini. Suantang jangan keras kepala lagi. Jika Fu Chengze dia mau menemani kamu pulang bawa hadiah, aku akan memutar leherku sendiri dan jadikan bangku untukmu duduk. Tuan, di depan pintu rumah kita datang banyak orang. Kenapa ribet-ribet begini? Hari yang bagus begini. Orang yang menikah ada di mana-mana. Iya, itu Tuan Muda Fu. Lihat kamu yang gagap-gagap begini. Sudah tahu orang yang datang pasti bukan Tuan Muda Fu. Ayah. Kakak tidak bisa menahan suami, pasti juga tidak disukai ibu mertua. Jika ini tersebar keluar, bukan malah memalukan keluarga Su kita. Maaf adik, aku harus buat kamu kecewa. Ibu mertuaku sangat menyukaiku loh. Gelang giok hijau kekaisaran peninggalan keluarga ini sudah dipasangkan di tanganku keesokan harinya aku menikah. Bahkan memberiku 5 juta uang ucapan selamat. Tidak tahu, adik kan begitu pandai bikin suka hati ibu mertua. Apa yang dia berikan padamu? Jangan-jangan cuma 100 rupiah? Ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Wanita tua itu tidak akan semurah hati itu. Kamu berani melepasnya dan tunjukkan ke semua orang? Suantang. Kau berani memukulku. Wantang, cuma bercanda antar saudara perempuan. Kamu perlu sampai main tangan. Suantang, kamu mau memberontak ya? Ayah, Bibi Mei, tamparan ini untuk kalian berdua. Gelang ini melambangkan harga diri Fujia. Kalau adik merusaknya, berarti meremehkan Fujia. Itu bisa pengaruhi bisnis keluarga.
kakak sulung seperti ibu. Aku ajarin adik soal tata krama. Su Wantang. Berani-beraninya kamu. Aku cabik kamu. Kamu siapa? Berani ganggu orang Fuji ya? Fu Chengzi? Ma Sejada Tong? Kalau mau hukum siapa, suruh pelayan saja. Mereka digaji Fuji ya, bukan buat nganggur. Maaf suami, bikin kamu khawatir. Ini gimana? Kok beda banget? Sama yang aku alami? Fu Chengze, kamu tahu hari ini, hari pulang kampungku. Kok masih sama? Si Jalang ini? Su Qinghe, tahu diri. Xing Mian orangku. Kalau masih lancang padanya, aku tak ampun. Pasti ada yang salah. Ayah, ini Chengze. Siapkan hadiah pulang kampung. Tanah di Donggang cocok buat resort. Ayah, ini hati Chengze. Harus diterima. Bagus, bagus. Chengze, kita keluarga. Kamu terlalu sungkan. Ayo, makan bersama. Hei kepala rumah, ambil maotai 50 tahun. Simpenanku. Hari ini aku minum sama Chengze. Hahaha. Wantang. Sekarang kamu nyonya muda Fujia. Jilower. Bicara dan tingkah laku harus pantas. Kamu harus jaga muka Fujia, tahu? Tangtang bebas berbuat apa saja. Langit bolong pun, aku tanggung. Suamiku baik sekali. Tapi sayang, aku tak punya kemampuan. Bahkan perusahaan teknologi peninggalan ibuku. Tak bisa ku kelola, diambil lagi ayah. Ayah, kamu lihat kan? Mereka berdua ini sedang berakting bersama. Hanya untuk menipu dan merebut perusahaan teknologi. Awalnya aku dengar sebelum menikah, Nyonya sering dibully di rumah, aku tidak percaya. Hari ini kamu benar-benar membuatku terkesima. Inikah etika yang seharusnya dimiliki seorang adik? Su Qinghe. Cepat minta maaf pada kakakmu. Sudahlah, ayah. Aku sudah terbiasa. Aku, Fu Chengze, tidak tega melihat wanitaku tersakiti. Untuk selanjutnya, rumah ini. Tidak usah dia kembali juga tidak apa-apa. Jan Gondong. Duduk, duduk, duduk. Ini salahku, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Memanjakan si Qinghe ini terlalu berlebihan. Qinghe, cepat minta maaf pada kakakmu. Suamiku, Qinghe ini juga karena khawatir dengan perusahaan. Sekali ini saja dia impulsif, jangan marah. Chengze, Wantang, Bibi minta maafkan Qinghe untuk kalian. Kalau permintaan maaf berguna, untuk apa lagi suami seperti aku bagi istriku? Bagaimana menurutmu, ayah mertua? Wantang, ayah sebelumnya berpikir kamu masih muda, takut kamu tertipu. Karena itulah aku yang mengelola perusahaan teknologi untuk sementara. Sekarang sudah berbeda. Sekarang kamu ada Chengze di sampingmu. Ayah jadi lebih tenang. Perusahaan teknologi ini, ayah serahkan kembali pengelolaannya padamu. Atas dasar apa? Kamu jelas-jelas berjanji akan memberikan perusahaan teknologi itu padaku. Chaim, kamu tidak berguna. Kamu pantas mengelola perusahaan? Su Wantang. Atas dasar apa kamu bisa membuat Fu Chengze menemanimu pulang dan membelamu? Atas dasar apa? Su Qinghe. Kamu gila apa? Jangan carry masalah. Kakak Sheng Chuan. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu seharusnya tidak seperti ini. Kenapa? Semua yang ada masalah, bisa datang padaku. Tangtang adalah istriku. Tidak peduli dia benar atau salah, aku tidak akan membiarkannya tersakiti sedikit pun. Kenapa kamu membantunya? Kamu seharusnya tidak peduli benar salah, tidak akan membiarkanku tersakiti. Fu Xiao, Wantang. Qinghe ini karena semalam dia tidak istirahat dengan baik. Jadi moodnya tidak bagus. Aku minta maaf untuknya pada kalian. Jaga baik-baik orangmu.
Kalau berani menyakiti istriku lagi di masa depan, aku akan membuat keluarga Hiemyu lenyap sepenuhnya. Salah paham, itu cuma salah paham aja. Kita kan satu keluarga. Masa sih ada dendam yang sampai semalaman? Cheng Ziyi, ini aku sengaja siapin buat kamu, kepiting laut dalam pilihan. Coba deh. Cheng He, aku tadi ngelakuin itu juga demi kebaikanmu. Gimana kalau bikin Fu Chengze marah? Terus mama papa ikut kena imbasnya? Aku tahu kamu pasti nggak tega marahin aku. Aku salah paham. Pak, aku kan udah bilang. Kak Chuan suka lobster Australia. Kok kamu nggak siapin sih? Lobster Australia itu mahal banget. Kalian makan aja yang ada. Yang penting nggak kelaparan, oke? Cheng Ziyi, sini. Coba rasain, gimana rasanya anggur ini? Fu Chengze itu cuma bisa andelin Fujia. Ada yang hebat apa? Kak Chuan. Katanya Grup Fusher. Pengen banget kuasain teknologi chip X. Kamu kan lagi riset tentang ini. Asal kamu bisa temuin terobosan. Di teknologi ini, kamu bakal jadi yang nomor 1 di dunia. Ngembangin chip nggak semudah itu. Apalagi aku cuma karyawan orang. Aku udah minjem duit dari mama. Cukup buat modal awal kamu resign dan mulai usaha. Kamu fokus aja riset. Urusan lain serahin ke aku. Ini, Mau terus-terusan diremehin orang? Kamu harus percaya diri. Kamu pasti bisa sukses. Banyak perusahaan top luar negeri udah jatuh di proyek ini. Kamu cuma programmer kecil. Mending kerja 996 yang bener aja. Jangan mimpi siang bolong. Pak, kok kamu bisa ngomong gitu ke Kak Chen Chuan? Mertua, sebelum keluarga aku jatuh, aku pernah belajar di luar negeri sama Profesor Aolifu, khusus di bidang chip, teknologi chip X. Memang tantangan besar di dunia teknologi sekarang. Tapi selama ada Profesor Aolifu, pasti bisa temuin jalan keluarnya. Aku rela usaha sekuat tenaga buat minta dia turun tangan, kasih petunjuk. Sepengetahuanku, Profesor Aolifu ini udah bertapa bertahun-tahun. Sifatnya aneh banget. Banyak orang nawarin. Bertemu dia saja, bahkan dengan tawaran jutaan dolar, sangat sulit. Mengundangnya keluar dari persembunyian, mungkin tidak semudah itu. Tentu tidak mudah, terutama bagi mereka yang dengan mudah menyerahkan impian, dia malah memandang rendah. Apa maksudmu? Aku hanya penasaran, adik ipar. Kalau kau murid terbaik Profesor Aolifu, kenapa pulang ke negeri hanya jadi programmer? Dengan gaji berbulan paling rendah. Keluargaku jatuh miskin, tak ada uang untuk lanjut studi. Makanya aku putus kuliah S2, pulang cari kerja. Mantap nih yang Benarkah? Tapi dengar-dengar, sebelum keluarga jatuh, kau bertengkar hebat dengan Profesor Aolifu dan berpisah. Mungkin karena riset terlalu sulit dan membosankan. Lebih enak pulang jadi anak kaya, kan? Omong kosong. Hubunganku dengan profesor baik-baik saja. Aku bertengkar dengannya hanya karena ada perbedaan pendapat akademis. Oh, mungkin aku salah paham. Suantang, kau ngerti apa? Kakak Chen Chuan kita terpaksa mengorbankan waktu risetnya demi mencari nafkah. Berdasarkan apa kau mencurigainya? Ini bukan curiga. Aku sedang bantu adik ipar membuktikan. Profesor Aolifu punya status tinggi. Bukan sembarang orang bisa mengundangnya. Dia pikir dirinya siapa? Sombong sekali. Kakak Chen Chuan kita sangat pintar. Tanpa bimbingannya pasti sukses. Kalau begitu, aku ucapkan selamat dulu, adik jadi istri direktur. Nanti ingat undang aku dan suamiku minum arak pernikahan. Suantang, tunggu saja. Nanti, akan kulempar undangan itu ke wajahmu. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena aku berlutut di hujan 3 hari 3 malam. Membantu Yi Chuan, minta maaf pada Profesor Aolifu. Mana mungkin dia mendapat kemuliaan itu? Sayangnya, Su Qinghe, kau takkan pernah bisa. Su Qinghe, lain kali jangan. Bicara sembarangan di luar. Aku salah bicara apa? Aolifu itu cuma bisa riset. Sambang APA? Kak Chen Chuan, kau nanti direktur triliunan, mana layak dia membimbingmu? Direktur triliunan apa? Kau ngerti apa? Prof. Aolifu, pemenang Nobel pertama di bidang chip, 7 presiden. Pernah menjumpainya langsung. Kau bicara kasar di luar. Kalau didengar orang, malunya aku habis. Kak Chen Chuan, aku tahu aku salah. Aku janji nggak akan sembarangan ngomong lagi. Maaf, aku cuma lagi nggak bisa nahan emosi. Makasih ya Qinghe, untung ada kamu yang dukung aku. Aku pasti bakal berusaha keras buat ngundang Profesor Aolifu. Nggak akan bikin kamu kecewa.
Di kehidupan sebelumnya, aku juga nggak pernah dengar. Dia ngundang Profesor Aolifu apa buat ngasih petunjuk. Bukan juga akhirnya bisa sendiri nguasain teknologi chip X? Sebenarnya masalahnya di mana sih? Fu Chengzi, aktingmu hari ini lumayan juga ya. Benar-benar bikin aku bangga. Butuh aja langsung panggil suami. Gak butuh langsung panggil Fu Chengzi. Suantang, kecepatanmu ganti muka ini bisa. Daftarin rekor dunia Guinness tuh. Kenapa sih pelit banget? Aku kan lagi pujiin kamu. Perusahaan teknologi yang kamu mau, udah aku ambilin balik. Sekarang apa udah waktunya bahas yang aku mau? Kok kamu bisa tahu soal Profesor Aolifu? Kok kamu yakin banget aku hari ini pasti temenin kamu pulang? Kamu mau apa? Lihat tuh kamu tegang banget. Aku kan bukan mau nyelidikin. Aku cuma mau kasih suplemen buat Nona Ruan. Suantang, mainan apa lagi nih? Suami, sikapmu bikin sedih banget deh. Ya udah deh, sekalian aja aku mau bahas bisnis sama kamu. Dengar-dengar grup Fushi lagi, nguasain teknologi chip X. Aku ada cara buat ngajak Profesor Aolifu keluar. Nggak tahu kamu tertarik nggak? Informasimu lumayan cepet juga ya. Soalnya sekarang kita senasib sepenanggungan. Bukan begitu ya suami? Aku cuma mau kasih tahu, mungkin kita bisa kerja sama biar sama-sama untung. Besok hari pulang, jangan lupa bawa niat baikmu ya. Dah Nona Ruan. Selamat menikmati makanannya. Profesor Aolifu itu otoritas di bidang chip. Sepengetahuanku, setahun ini kamu udah ngundang dia ratusan kali. Jadi kamu gak akan lepasin satu pun. Kesempatan yang mungkin bisa bikin kamu sukses. Bahkan kalau kamu rasa aku lagi ngebohongin kamu, kamu juga bakal mau ambil risiko. Kamu udah ngurusin banget yang ngegali infoku. Tapi yang bikin aku penasaran, kok kamu bisa yakin banget soal Hi Cheng Chuan? Pasti tidak akan berhasil menguasai teknologi chip X. Hi Cheng Chuan Sai masih punya sedikit kecerdasan. Kumajia kurang ketekunan, paling suka carry jalan pintas. Perlu ada yang mengawasi di sampingnya, serta mengurus keluarganya, kalau tidak dia sulit sukses. Kamu sepertinya sangat paham dengan adik iparmu ini. Antara kamu dan Hi Cheng Chuan ada rahasia. Itu adikku. Nekat ingin menikahi Hi Cheng Chuan. Aku tentu harus menyelidiki dengan jelas. Dia dulunya anak orang kaya. Kalau suatu hari bisa bangkit kembali, pasti akan jadi pesaing kuatmu. Bagaimana mungkin aku biarkan dia mencuri perhatian suamiku? Dulu kamu tidak seperti ini. Kalau bukan karena Su Qinghe memberimu 6 juta, kamu tidak akan begitu antusias menikahiku. Antara kamu dan Hi Cheng Chuan, pasti masih ada hal lain. Kamu cemburu ya? Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Lebih baik tidak. Kita berdua sekarang kerja sama. Asalkan kamu di luar bisa memerankan suami yang sangat memanjakan istri. Aku jamin tidak sampai 3 tahun. Grup Fushi pasti jadi pemimpin di dunia teknologi. Demam. Ibu Profesor Aolifu orang Tiongkok. Dulu dia menikah ke luar negeri, tidak diterima keluarga suami. Setahun setelah melahirkan, diusir dari rumah. Sejak itu hilang kontak. Selama ini Profesor Aolifu terus mencari keberadaan ibunya. Kalau kita bisa membantunya menemukan, dia pasti setuju kerja sama dengan Fushi. Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Aku punya jalanku sendiri. Segera selidiki kondisi ibu Profesor Aolifu. Semakin detail semakin baik. Ini perusahaan teknologi peninggalan ibuku. Memiliki 20-30 paten teknologi mutakhir. Kalau teknologi ini
bisa digabung dengan sumber daya grup Fushi. Mungkin ada terobosan tak terduga. Kenapa perusahaan ibumu diserahkan padaku? Di kehidupan sebelumnya, demi membantu Hi Cheng Chuan mengumpulkan dana penelitian, menjual perusahaan ke grup Fushi. Tapi setelah Fushi bangkrut, perusahaan ini jadi satu-satunya aset yang selamat. Menyelamatkan Fu Chengze. Kali ini, karyawan perusahaan ini semua rekan lama yang bekerja dengan ibu saya bertahun-tahun. Saya yakin kamu bisa pimpin mereka lebih jauh lagi. Besok ada pesta ulang tahun putri keluarga Kiao. Banyak mitra bisnis datang. Kamu siap-siap. Nanti ikut saya. APA, Aze bukan cuma temani Suantang pulang, tapi juga bawa dia ke pesta. Iya, benar, Nona Ruan. Seharusnya di hati Aze cuma saya. Si Suantang itu rubah betina. Dia kasih obat apa ke Aze? Nona Ruan. Nona Sukan istrinya. Dia jaga muka keluarga Fujia. Dia harus tunjukkan penampilan. Tunggu saja, suatu hari nanti saya akan berdiri di samping Aze dengan bangga. Ada apa ini? Saya tidak salah kamar. Wantang, ibu lupa kasih tahu. Rumah mau direnovasi, perabot kamar tamu sudah dipindah. Kamu dan Chengze tidur di kamar utama dulu. Bu, sebenarnya saya bisa tidur di ruang baca. Ruang baca juga mau direnovasi. Wantang, ibu tahu. Kamu masih kesal karena Chengze dulu dan tidak pulang ke rumah. Dia cuma dibohongi gadis itu. Jangan dipikirin. Sudah malam, istirahatlah. Badan bagus ya. Biasanya jaga gimana? Cuma lihat sebentar aja, pelit amat. Suantang, kamu tidak tahu malu? Siapa suruh masuk kamar saya? Suami istri sah, dari atas sampai bawah tubuhmu milik saya. Lihat sebentar kenapa? Lagi pula, kalau bukan karena kamu beberapa hari tidak pulang, diketahui ibu kita tidur terpisah, sampai perabot kamar tamu dikosongin. Ibu saya tidak akan lakukan hal sebodoh itu. Suantang, kamu sudah lama menginginkan saya. Mau tidur satu ranjang dengan saya. Jangan terlalu narsis. Jangan pura-pura, saya tahu isi pikiranmu. Kamu tidak akan berhasil. Berhasil apa? Kamu sendiri yang punya niat jahat. Mau goda saya ya? Gue nggak bakal ketipu. Oke, gue mau lihat, lu beneran bisa tenang kayak gitu? Ah, santai aja. Gue percaya banget sama kontrol diri gue. Yang bikin khawatir tuh elu. Jangan coba-coba ngambil kesempatan pas gue tidur. Ngebully anak itu ilegal, gue nggak bodoh. Berani-beraninya elu bilang dada gue kecil. Cepetan pergi. Gebetan elu kangen nih. 3, 2, 1. Beneran gak diangkat? Jangan-jangan ada urusan penting. Diam. Jangan-jangan takut gue denger hal yang gak boleh, terus lapor ke ibu mertua. Gue sama Wansinya nggak ada. Urusan gelap. Suka banget dengerinnya? Oke, gue kasih elu denger sampai puas. Halo, Young Master, Nona Wan Beruzan. Kambuh sakit jantung dan pingsan, lagi dilarikan ke rumah sakit. apa? Nona Ruan lu itu gak bisa hidup tanpa lu. Ngapain masih diam? Buruan pergi sana. Kamu ikut gue. Ngaco aja, mana mungkin gue ikut. Gue mau tidur. Cepetan pergi lu. Jangan lupa mati lampu. Gue. Nih ranjang emang paling enak. Akhirnya bisa tidur nyenyak.
Tiap hari begadang nemenin Hi Cheng Chuan. Ngerjain riset, sampai makan tidur aja nggak sempat. Sekarang baru bisa tidur nyaman. Kok malah susah tidur lagi? Coba cek datanya lagi. Gimana? Oak. Coba lihat gini. Nggak tahu sih Suking Hee yang kayak gitu. Bisa bertahan sampai pagi nggak ya? WKWKWK. Gue butuh lingkungan kerja yang tenang. Mau ketawa silakan, tapi jangan di sini. Maaf, lanjutin aja. Kak Cheng Chuan, gue nggak kuat lagi. Ngantuk banget, gue bobok bentar dulu. Suking Hee, lihat nih jam berapa sudah. Nggak bangun buat nyuci masak, malah tidur-tiduran. Bu, semalam gue nemenin Kak Cheng Chuan kerja. Jadi ngantuk banget. Anak gue kok perlu ditemenin. Lu ngerti apa? Nggak ganggu dia aja udah bagus. Sepetin and Aaron Peasant. Jangan ganggu anak gue urusan besar. Suruh gue antar pesanan, kerjaan anak gue yang bagus-bagus, lu yang bikin berantakan sampai nggak bisa lanjut. Aduh, sekarang setiap hari cuma sibuk riset, nggak ada duit masuk sama sekali. Keluarga kita banyak yang harus makan. Kalau kamu nggak pergi, siapa yang mau pergi? Mereka berdua kan punya tangan dan kaki. Kenapa nggak suruh mereka berdua yang kirim? Kakak ipar itu ibarat ibu, ini kewajibanmu. Odar, jangan banyak kakap, sepetin pergi. Nggak cuma minta duit, mamaku punya banyak. Ma, pinjamin duit lagi dong. Ching Hee ini. Kamu nggak boleh selalu begini, boros banget sih. Aku tahu. Kali ini beneran butuh banget. Transferin aku 2 juta lagi. Oke, Ma transferin sekarang. Ngapain dikasih? Anak perempuan yang udah nikah, air yang udah ditumpahkan. Aku carry jet susah-susah, bayar dia carry kara sendiri. Hah? Lihat tuh, bahkan orang tuamu aja nggak mau peduli. Masih ngarep siapa lagi? Cepetan antar makanan. Tahan dulu. Asalkan Hi Cheng Chuan bisa bangkit lagi. Aku pasti bisa angkat kepala lagi. Bos Chen, lama nggak ketemu ya. Aku juga merasa begitu. Suruh aku ikut pesta, tapi kamu sendiri nggak muncul. Keterlaluan, Fu Chengzi. Maaf, aku telat dikit. Kamu jalan-jalan dulu aja. Yang Master Fu, kondisi Nona Ruan sudah stabil. Tapi masih butuh waktu untuk pulih. Saya sarankan dia rawat inap dulu untuk observasi. Busan, tolong jaga si Mian. Kalau ada apa-apa, hubungi Jiang Lin. Baik, Young Master. Aku masih ada urusan, duluan ya. Kamu istirahat yang baik. Jangan pergi, Aizay. Aku sendirian di sini bakal mikir yang aneh-aneh. Tinggal nemenin aku, ya? Aku masih banyak kerjaan penting yang harus diselesaikan. Kamu sengaja bikin aku susah? Aku enggak. Aze. Kuma. Ruan Sinian, kamu pernah nyelamatin nyawaku, aku rawat kamu itu wajar. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya ikut campur hidupku. Aku udah punya istri. Jangan lakukan hal yang gak pantas. Dari dulu dengar istri yang Master Fu cantiknya luar biasa. Hari ini ketemu, ternyata beneran nggak bohong. Yang Master Fu beruntung banget. Terlalu berlebihan pujiannya. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Oke, silakan. Ma. Untuk pesta ulang tahun kali ini, aku susah payah banget. Baru bisa ngajak yang Master Fu sama istrinya datang. Ibu jangan sampai nggak sopan sama mereka.
Tentu saja, ibu tahu harus gimana. Ih, kue pesananku. Kenapa belum sampai juga? Apakah ini kue yang kalian pesan? Kenapa lambat sekali? Acara ulang tahun putriku jadi terhambat. Apakah kamu bisa tanggung jawab? Ini kan belum melebihi waktu yang ditentukan. Hei, sikapmu apa ini? Minta maaf ke ibuku. Ibumu yang cari gara-gara duluan, kenapa aku harus minta maaf? Kamu sudah berani melawannya, masih berani membantah? Bu, jangan pikir karena kalian punya uang dan kuasa, bisa sembarangan menindas orang. Sukinghi bukan orang yang bisa seenaknya diganggu. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Kurir makanan online sekarang. Semua sudah sebegitu kurang ajarnya ya? Suantang, aku baru paham sekarang. Kamu yang pesan makanan ini kan? Cuma mau nonton aku dapat masalah ya? Apa otakmu tidak waras? Bagaimana aku tahu kalau kamu yang antar pesanan ini? Bukannya sekarang kamu harusnya belajar meneliti chip dengan giat? Kenapa sekarang jatuh sampai ke keadaan begini? Ada apa-apa nih? Hahaha, lucu sekali. Kalau adik kekurangan uang, bisa bilang ke aku kan? Aku bisa kasih kamu uang loh. Suantang jangan terlalu kurang ajar. Aku kasih tahu kamu, jadi kurir itu cuma sementara. Dia mau menikah dengan He Chen Chuan. Tapi akhirnya malah jadi kurir, benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dengar-dengar dia anak haram loh, pasti dulu sering jahat. Nyonya Fu, kalau bukan karena itu bagaimana mungkin keluarga Su? Tidak peduli sama dia sama sekali. Kalian tidak tahu apa-apa, saya sarankan kalian bersikap lebih sopan sama saya. Kalau tidak, nanti ketika suami saya menjadi orang terkaya di Yunzhou, kalian yang akan menanggung akibatnya. Orang gila, siapa di Yunzhou yang tidak tahu kekuatan Fu? Masih berani bicara besar di depan Nyonya Muda Fu. Benar-benar tidak tahu ukuran langit dan bumi. Orang sepertimu masih bermimpi jadi orang atas. Kayaknya sebelum suamimu jadi orang terkaya, kamu sudah mati kelaparan duluan. Hahaha. Sukinghi, apakah rasanya ini familiar? Semua penderitaan yang kamu alami sekarang. Bahkan tidak 1/10.000 dari apa yang aku alami di kehidupan sebelumnya. Suantang, asalkan kamu berlutut di sini, menjilat sepatuku sampai bersih, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Sukinghi, kamu akan mendapatkan balasannya. Suantang, aku ini istri dari orang terkaya Yunzhou, Fu Cheng Zi. Berani-beraninya sentuh aku. Kau cuma seperti semut yang bisa ku kendalikan sesuka hati. Suantang, ini semua salahmu. Kau cuma pantas menjilat sol sepatuku. Kamu baik-baik saja? Wah, tepat waktu sekali menyelamatkan si cantik. Maaf, aku terlambat datang. Istriku ini, aku sendiri saja tak tega menyentuhnya. Beraninya kalian berbuat lancang sampai membuatnya tersinggung. Kurang ajar. Di siang bolong begini, berani-berani tidak hormat pada nyonya muda. Ayo, tahan dia. Siapa yang berani? Su Wantang, kalau hari ini kau berani sentuh aku, ayah pasti takkan membiarkanmu. Sukinghi, aku sarankan kau sadar akan satu hal. Di Yuzhou, keluarga Fu yang berkuasa. Ayah takkan mungkin, demi seorang pria miskin, berani bermusuhan dengan istri keluarga Fu seperti diriku. Dasar perempuan hina. Sukinghi, Adik, aku menasihatimu dengan baik. Kok malah mendorongku? Suami, pergelangan kakiku terkilir, sakit. aku tak mau melihatmu lagi. Fu Chengze, matamu buta ya? Aku sama sekali tak sentuh dia. Kurasa kau yang buta. Berani-berani menghina nyonya muda Fu di pestaku. Siapa yang tak tahu Tuan Fu sangat menyayangi istrinya? Apakah kau ingin keluarga Kiao kami diusir dari Yuzhou? Suruh dia berlutut dan meminta maaf, sampai nyonya muda Fu memaafkannya. Lepaskan. Suantang, kau akan mati mengenaskan. Lepaskan.
Orang jahat akan dihukum oleh yang lebih jahat, Su Qinghe. Ini pelajaran kedua dariku untukmu. Kalian akan menyesal melakukan ini. Lepaskan aku. Qinghe. Kenapa baru datang? Aku hampir mati disiksa mereka. Bangun. Kalian keterlaluan sekali. Kalian cuma sekumpulan penjilat yang sok kuasa. Kalau berani, jangan cium pantat Suantang. Sepertinya pelajaran tadi belum cukup ya. Masih berani lancang sampai ke istriku. Tuan Fu. Istriku dizalimi di sini, aku berhak minta keadilan. Nona Kiao, tadi kalian mengganggunya? Tentu saja tidak. Bicara omong kosong, aku sudah begini. Masa aku sendiri yang pukul diri sendiri? Aku gila ya? Aku cuma lagi ngajarin kamu tata krama sosial paling dasar. Sayang kok kamu datang, nggak bilang-bilang dulu. Ya. Adik ipar juga datang, pas banget datangnya. Cepat bawa adik pulang, kalau dia terus-terusan ribut gini. Aku takut nanti kamu malu ketemu orang. Qinghe kan adik kamu. Kamu tega banget sama dia. Nggak takut orang ngomongin? Sayang, aku tega nggak sih? Istriku lembut dan baik hati. Adik ipar, aku juga nasihatin kamu dengan niat baik. Sifat Qinghe ini harus diubah. Kalau nggak, nanti pas kamu udah sukses. Gimana mau bertahan di kalangan atas? Suantang jangan sombong. Pucengnya cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Lihat aja nanti kamu masih bisa. Sombong-sombong APA lagi. Sayang, kamu bakal bangkrut nggak? Nggak akan pernah. Light can, SI Fuchengzai. Jaga istri itu ada modalnya. Kamu? Kamu punya apa? Maaf ya semua, istriku masih muda, belum ngerti apa-apa. Bikin repot semuanya. Kamu ngomong apa sih? Bukannya kamu harusnya lindungin aku? Ke Suantang aja kamu nggak gitu. Diam. Ayo pulang. Dia yang lemah dan nggak becus, kampungan melarat gitu. Su Qinghe bener-bener ngira dapat harta karun. Anak haramnya tetap anak haram, nggak bakal naik kelas. Padahal sebelum nikah, dia sama Hi Cheng Chuan gak ada hubungan apa-apa. Tapi kok rasanya antara mereka ada hubungan yang susah diungkapin. Kenapa kamu harus merendah gitu? Bisa nggak kamu dewasa dikit? Jangan terus-terusan bikin masalah. Kamu nggak peduli sama aku sama sekali. Masa iya aku nggak peduli sama kamu? Aku dengar kamu keluar sendiri buat cari duit. Ngedeliver makanan, langsung balik. Istri, kamu udah capek ya? Nah gini dong. Bukannya kamu mau ngajak Profesor Olifu? Gimana? Dia mau kerja sama nggak sama kamu? Jangan dibahas. Si tua cari nama itu malah minta muluk. Minta biaya penelitian gede banget dariku. Profesor, tujuan saya datang kali ini adalah untuk mengundang Anda ke Yunzhou untuk meneliti Chip X bersama. Saya bersama kali ini. Saya pasti tidak akan menyerah di tengah jalan lagi. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Penelitian ilmiah bukan main-main. Yang dibutuhkan bukan hanya dana dan tim, tapi juga semangat pantang menyerah. Sangat disayangkan, Anda tidak punya itu semua. Profesor, saya akui. Saya pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tapi kali ini saya benar-benar siap. Asalkan Anda mau berjuang bersama saya. Nanti, berapapun uang yang Anda inginkan, saya bisa berikan. Kau kira yang saya inginkan adalah uang? Ini tentang reputasi. Pergilah. Saya tidak butuh mitra seperti Anda. Bukankah Anda berpikir saya sekarang tidak punya apa-apa? Tunggu saja. Di masa depan, saya pasti akan membuktikan Anda salah. Tuan He. Prof, Olifu meminta Anda membawa barang-barang ini kembali. Dia tidak menerimanya. Saya dengar Anda sangat butuh uang untuk mengobati putri Anda. Ini. Tuan He, APA yang Anda lakukan? Asalkan Anda bisa membantu saya mendapatkan data eksperimennya. Uang untuk pengobatan putri Anda, saya tanggung. Pertimbangkan baik-baik. Tidak apa-apa, Kak Cheng Chuan. Anda sangat hebat. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Anda sendiri juga bisa sukses. Betul. Dia sudah diberi muka tapi tidak mau. Saya juga tidak perlu lagi bicara tentang Raza Hormat dan Ganya. Hanya saja, Qinghe. Berapa judi yang Anda pinjamkan kepada saya waktu ITU? Sudah hampir habis saya gunakan.
Saya. Jangan khawatir, ibuku masih punya banyak uang simpanan. Asal saya minta, dia pasti akan meminjamkannya pada kita. King Hee, dengan Anda di samping saya merasa saya benar-benar tidak jauh dari kesuksesan. Asalkan saya bisa menjadi istri bos yang menjadi sorotan semua orang. Uang segini apa artinya? Suantang, tunggu saja. Saya pasti akan menginjak-injakmu. Lelah sekali. Paling benci menghadiri pesta membosankan seperti ini. Ah, setiap kali wajah-wajah munafik itu berkata-kata yang tidak tulus. Setiap kali. Keluarga Su sepertinya tidak terlalu membiarkanmu keluar, ya? Kamu sudah sering ikut. Hampir lagi tergelincir lidah. Oh, hanya sesekali ikut acara bisnis ayahku. Aku mandi dulu. Kamu tidak ingin bertanya padaku. Mengaku bosnya. Ada apa? Dia tidak tidur denganmu, kan? Kenapa? Kamu cemburu? Aku makan pangsit aja nggak pakai cuka. Gila. Cari-cari topik aja kamu. Ahem. Bisa nggak kamu diam? Fujian gak sanggup nafkahin kamu? Sampai kamu harus nulis skripsi buat orang lain? Mengandalkan kita lebih baik mengandalkan diri sendiri. Ini semua adalah hasil riset baru dari luar negeri. Aku juga baru-baru ini berencana bergabung dengan Profesor Aolifu untuk meneliti chip X. Wah, aku meremehkanmu. Hah? Selesai. Ngantuk? Aku mau tidur. Jangan lupa matiin lampu. Hei, kamu mau bikin aku kedinginan? Siapa suruh kamu maksa tidur di kasurku? Selamat, Tuan Hee, berhasil menguasai teknologi chip X. Konon Tuan Hee adalah murid andalan Profesor Aolifu. Bisakah berbagi bagaimana cara kerja sama kalian? Untuk menguasai teknologi ini, Profesor Aolifu yang mana? Nggak pernah dengar. Bisa menguasai teknologi ini. Semua berkat bakat dan kerja kerasku sendiri. APA, maksudnya Profesor Aolifu. Cuma pakai nama Tuan untuk menipu? Ternyata Aolifu cuma cari popularitas. Sengaja numpang tenar. Sungguh memalukan. Kok ada orang kayak gitu sih? Ulah nanti aku pasti nulis artikel. Gimana bisa dia balik fakta? Nggak tahu terima kasih. Aku akan temui dia buat minta penjelasan. Sudahlah. Aku nggak peduli reputasi kosong kayak gitu. Yang penting chip X bisa bermanfaat buat umat manusia. Hi Cheng Chuan. Suantang. Tengah malam nggak tidur, teriak-teriak apa sih? Suantang, apa karena aku belum pernah puasin kamu, sampai kamu tidur pun masih kepikiran pria lain? Kalau gitu, malam ini aku pasti bikin kamu puas. Kamu gila? Ngaco apa sih? Kamu berani mukulin aku? Mukulin kamu kenapa? Bajingan, bejat, kurang ajar. Pergi sana, bajingan. Kurang ajar. Kakak, lebih baik nurut aja sama Bos Wang. Biar kerja sama Bos Wang. Sama kakakku bisa lebih kuat. Maaf, aku tadi kehilangan kendali. Aku juga nggak tahu kenapa. Setiap kali kamu menyebut Hi Cheng Chuan, aku nggak bisa menahan diri untuk berpikir. Intinya, mau kamu pukul atau hukum, aku terima. Aku cuma pengen tahu, hubungan kamu sama Hi Cheng Chuan. Kenapa kamu beberapa kali sengaja nargetin dia? Bahkan pas tidur pun, kamu sebut namanya. Dan semangat banget. Aku. Kita nikah karena bisnis, kamu nggak suka aku. Aku juga nggak ada perasaan ke kamu. Perlu aku jelasin ke kamu?
Gimana? Jangan sentuh aku. Sakit, pelan-pelan dong. Sekarang tahu sakit? Barusan tadi semangatnya. Kayak siap mati gitu. Jangan kira gini aku bakal maafin kamu. Kamu tahu nggak kelakuanmu barusan keterlaluan banget. Itu karena aku. Karena apa? Karena kamu suka aku. Atau karena rasa posesifmu, Tuan Fu. Jangan lupa. Kita cuma pura-pura aja. Ini rencana yang dibuat manusia? Banyak banget salahnya. Gimana mau aku tanda tangan? Tuan, rencana ini tadi malam, sebelum pulang kerja. Anda sendiri yang setujuin. Perlu kamu ingetin. Keluar, aku nggak mau lihat kamu. Tuan, sebenarnya bikin Nyonya senang itu gampang. Siapa bilang aku mau bikin dia senang? Ya udah. Oh ya, aku baru dapat kabar. Ibu Profesor Aolifu ketemu di Bianceng. Gimana? Perlu aku kirim orang jemput Profesor di bandara? Nggak perlu, aku sendiri yang jemput. Suantang. Naik. Ibu Profesor Aolifu ketemu. Kita sekarang ke bandara jemput Profesor. Kamu yakin gak ikut? Su, aku nggak nyesel ikut kamu ke Yunzhou. Cuma aku masih punya satu keinginan yang belum kesampaian, ibuku. Dia. Profesor. Nona Su, ini buku harian eksperimen menunjang Profesor Aolifu. Kamu orang yang paling dia percaya. Dia rela mewariskan seluruh hidupnya padamu. Kenapa dia nangis? Masih marah soal kemarin malam? Aku tahu aku salah semalam. Aku seharusnya menghormatimu. Baiklah, maaf. Jangan nangis. Apa karena dengar pagi ini? Aku akan meliwasnya. Periksa kesehatan, jadi tidak suka? Aku janji dengan Ruan Simian ke rumah sakit untuk periksa ulang. Karena semalam bujang. Telepon aku bilang dia lagi. Jangan nangis. Aku janji gak bakal maksa kamu lagi. Aku akan jaga jarak sama Ruan Simian. Aku kirim dia ke luar negeri, oke? Terima kasih, Fu Chengze. Terima kasih. Sudah mewujudkan keinginan Profesor. Kita suami istri. Ini sudah seharusnya. Tadi cemburu, sekarang malah dingin. Wanita memang susah dibujuk. Pasti kata-kata penghiburnya cuma basa-basi. Playboy. Satu pura-pura tuli, satu lagi gak jujur. Bikin pusing. Kamu ngapain? Bukannya kamu yang bilang sandiwara? Profesor mau keluar. Ayo pergi. Profesor Aolifu, senang bertemu. Saya Fu Chengze. Senang bertemu. Dengar-dengar Anda punya kabar ibu saya? Iya. Ibu tinggal di desa pinggiran kota bertahun-tahun. Tapi sudah tua, kesehatannya kurang baik. Tapi tenang, saya sudah siapkan tim medis terbaik untuk merawatnya. Terima kasih banyak. Yang lebih patut terima kasih sebenarnya istri saya. Dia yang bantu mempertemukan kalian. Halo, Profesor. Saya Suantang. Kita sepertinya pernah bertemu. Mungkin memang jodoh. Selamat datang di Yunzhou, Profesor.
Profesor, kali ini saya pasti jamin Anda selamat. Halo, pesanan luar Anda sudah sampai. Saya taruh di depan. Dengar-dengar Profesor Aolifu datang ke Yunzhou. Katanya mau gabung tim riset grup Fushi. Si tua bangka ini. Suamiku undang gak mau. Fujia undang langsung datang ngejilat. Sak mata duatan. Tunggu, aku bakal balas dendam. Tak kira hasil riset grup Fushi sudah sehebat ini. Benar-benar menakjubkan. Tapi kami belum berhasil temukan kunci teknologi chip X. Profesor, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Mari kita selesaikan masalah ini bersama. Halo. Henry menekan saya, besar sini. Kamu buta ya? Aku bukan kurir makanan. Aku cari orang asing bernama Aolifu. Maaf tetap tidak bisa, kecuali kamu punya janji dengannya. Mingge, anjing jangan halangi jalan. Kamu. Benchunyong kaksheng chuan tidak dapatkan. Kamu, Suantang, jangan harap dapat untung. Aku sangat menghargai ketulusan dan visi kalian. Dengan senang hati bergabung, nantikan kerja sama kita. Tunggu dulu. Aolifu, kamu sanggatak tahu malu. Fushao, Shao Furen, maaf ini kelalaian saya. Lepaskan dia. Berdasarkan apa kamu menolak undangan suamiku? Untuk bergabung dengan grup fusi mereka? Mereka bayar berapa? Aku bayar 3 kali lipat. Nona, aku tidak mengenalmu. Su Qinghe, kalau mau mengamuk, pilih tempat yang tepat. Ini grup fusi, bukan rumah sakit jiwa. Kalian semua tahu Aolifu adalah guru Kak Cheng Chuan. Masih diam-diam main curang, bohong dia bergabung dengan grup fusi. Kalian sungguh hina dan tak tahu malu. Aolifu, aku beritahu kamu. Pilih bergabung dengan tim riset suamiku sekarang juga. Atau pulang kampung saja. Pokoknya tidak boleh kerjasama dengan grup fusi. Pilih sendiri. Dikasih muka malah naik ke langit. Minta maaf. Suwantang. Otakmu sakit ya? Su Qinghe. Aku penasaran, siapa yang kasih kamu keberanian berulang kali? Tantang batas kesabaranku? Masih bengong apa? Usir si gila ini. Ya, Kalian semua orang berhati ular dan kalajengking. Aku akan buat kalian masuk penjara seumur hidup. bawa pergi. Lepaskan aku. Su Qinghe. Siapa yang suruh kamu ke grup Fushi? Harry Aolifu? Kenapa marah ke aku? Orang tua itu tak tahu terima kasih. Berani kerjasama dengan fusi. Tentu saja aku harus kasih dia pelajaran. Sekarang semua orang di jalan membicarakan ini. Istri Hijanjuanku. Katanya dari rumah sakit jiwa, orang gila. Reputasiku hancur karena kamu, siapa yang mau bergabung? Di tim risetku? Serious ITU? Maaf, Kak Sheng Chuan. Aku terlalu emosional. Sudahlah, sudah terjadi. Sekarang pikirkan cara memperbaikinya. Su Qinghe, ini terakhir kalinya. Kalau masih bertindak gegabah lagi, jangan salahkan aku nggak kasih muka. Maaf ya, Kak Cheng Chuan. Nggak bisa bantu, malah selalu bikin masalah. Lebih baik aku pulang ke keluarga Su. Nggak usah bikin kesal di sini. Qinghe. Aku nggak nyalahin kamu, aku nyalahin diriku sendiri. Nggak bisa kendalikan emosi. Kamu istriku. Mana tega aku biarkan kamu pergi? Kalau gitu, aku maafin kamu. Kak Cheng Chuan. Kita udah nikah lama, tapi kita masih belum pernah itu. Malam ini aku kasih, ya? Qinghe. Aku sekarang lebih fokus ke karir. Itu nggak bentrok kok. Pasangan mana yang nikah lama? Masih cuma pegang tangan dan peluk? Aku juga sedih. Nanti aja dibahas. Hi Cheng Chuan, apa kamu nggak bisa? Aku udah kayak gini, kamu nggak ada rasa sama sekali? Kamu laki-laki nggak sih? Waktu sama Suantang, kamu juga gini. Su Qinghe. Sial, kejadian kehidupan sebelumnya keceplosan. Su Qinghe. Kapan aku pernah
Sama Suantang? Emma maaf ya. Aku salah bicara lagi. Kurangin deh minta maaf. Aku kesel lihat kamu. Jangan dekat. Lepasin, bajingan. Suantang, kenapa kamu? Sadar. Jangan dekat. Jangan. Kamu demam. Suantang, minum obatnya. Ini kamu sendiri yang gak nolak aku sentuh kamu, loh. Ada video sebagai bukti, jangan nanti nyalahin orang baik. Sini, buka mulut. Nggak mau. Aku terlalu memanjakanmu. Pahit banget. Sini. Terlalu pahit. Ternyata saat aku sakit, ada juga yang bisa merawatku. Ada yang peduli, nggak perlu kayak hidup sebelumnya. Aku lagi fokus penelitian. Bisakah kamu batuk di luar? Kamu lihat aku langsung gini, bikin aku merasa. Kamu punya maksud lain padaku. Jangan berhayal, aku cuma lagi melamun. Melamun sambil lihat aku? Yakin gak ada perasaan lain? Pria ganteng dan berwibawa kayak aku. Tiap hari tidur di sampingmu. Susah kan gak tertarik? Tahu kamu kayak apa sekarang? Merakyang narsis. Ulangi lagi. Jangan selalu usil. Kalau mau pamer, cari aja. Ruan Simian MU. Ngapain sok baik ke aku? Ngapain sebut-sebut dia? Aku dan Ruan Simian bersih. Bisa gak jangan selalu sindir-sindir? Nyebelin banget. Bisa nggak jangan? Aku nggak sengaja, masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku ternyata nggak jijik sama dia. Tuan, telepon Nona Ruan. Tuan, telepon. Dari Nona Ruan. Halo, Aku baru belajar masakan favoritmu. Mau coba mampir ke rumahku malam ini? malam ini ada acara. Lain kali saja. Lain kali lagi. Sudah berapa lama dia nggak datang? Pasti karena Suantang lagi. Langsung saja, meski kamu istri Aze. Tapi kamu pasti tahu, pernikahan kalian cuma transaksi. Yang Aze cintai itu aku. Kalau dia cintai kamu, kenapa bertahun-tahun nggak nikahi kamu? Malah nikahi aku? Itu karena dia dipaksa keluarganya. Terpaksa. Fu Chengze nggak bisa diancam siapapun. Kalau nggak pilih kamu, cuma bukti. Dia nggak secinta yang kamu bayangkan. Kamu ini lagi adu domba aja. Ruan Simian, seorang pria. Kalau benar-benar cinta,
cuma bakal umumkan ke seluruh dunia. Kamu adalah satu-satunya. Tapi dia juga nggak cinta sama kamu, kan? Kamu tetap aja buang-buang waktu di Fujia. Apa bedanya kamu sama aku? Iya sih. Baik itu Hi Chengchuan di kehidupan sebelumnya, atau Fu Chengze di kehidupan yang ini. Mereka nggak pernah benar-benar jatuh cinta sama aku. Pernikahan tanpa cinta, ujung-ujungnya cuma cangkang kosong. Mending kamu sadar dari sekarang, tinggalin Aze. Cari kebahagiaanmu sendiri. Soal aku sama Aze, aku punya caranya sendiri, biar dia mati-matian cinta sama aku. Ruan Xingmian. Ruan Xingmian, kamu gak apa-apa? Jangan-jangan ketahuan? Santai aja. Suantang, salah kamu nih. Bikin Hi Chengchuan ogah sentuh aku. Mau lihat nih? Gimana Fu Chengze nyiksa kamu? Kalau tahu hati kecilnya diganggu. Ayo kita diskusi bareng. Di sini harusnya gini, kan? Apa aku nggak bilang? Waktu profesor rapat. Siapapun boleh angkat telepon. Ayah, Matikan. silakan lanjut, Profesor. Nah, untuk tahap selanjutnya, aku harap bisa mulai dari yang master, yang ini punyamu. Punyaku juga sama. Siapapun teleponnya, nggak boleh. Maaf ya, istri lagi cek lokasi. Jadi suami yang takut istri juga. Pria yang lagi jatuh cinta itu standar ganda. Xingmian kenapa? Nona Ruan ini tidak sengaja menelan obat terlarang tertentu. Untung ketahuan cepat, nggak sampai parah. Tapi dia perlu dirawat di rumah sakit buat observasi sebentar. Pastiin tubuhnya nggak ada masalah lain. Terima kasih, dokter. Suantang, berani-beraninya kamu celakain aku. Tenang dulu. Aku nggak bakal ngelakuin hal sehina itu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Xingmian, gimana kondisimu? Aze, akhirnya kamu datang. Dia berani kasih aku obat macam itu. Dia pengen aku hancur. Dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Pasti ada salah paham di sini. Aze, kamu nggak percaya aku? Masa aku bakal nyakitin diri sendiri? Dia tadi ngajak aku ketemuan. Cuma mau minta aku ninggalin kamu. Dia bilang, orang lemah kayak aku. Hidup di dunia ini cuma jadi beban. Dia mau aku pergi ke... Aktingmu payah banget, sih. Lain kali mikirin dulu dialognya. Perkawinan tanpa cinta cuma cangkang kosong. Mending kamu sadar, ninggalin Aze. Cari kebahagiaanmu sendiri, Suantang. Kamu diam-diam ngerekam? Kalau aku nggak waspada, kan udah kena jebak. Kasih aku penjelasan yang masuk akal. Aze, aku ngaku, tadi aku bohong. Tapi cuma mau kamu lebih perhatian ke aku. Kamu tahu yang paling aku benci itu kebohongan. Aze, aku salah, Aze. Kamu malah nggak marahin aku, bikin teman masa kecilmu malu. Dia emang bohong, kamu kan nggak salah. Antar aku ke Hijia, dong. Jadi sopir pribadi. Nih, Nggak bisa? Ya udah, aku naik taksi sendiri. Suantang, jelasin. Maksudnya, akan pertimbangkan, Pak. Saran Ruan Xingmian. Pertimbangin saran apa? Kamu mau ninggalin Fuji ya? Kenapa? Kamu panik? Aku cuma ngomong aja. Gak penting jangan banyak omong. Urusan aku. Aku temenin kamu ke sana. Nggak usah. Suantang kok baik-baik aja? Nggak mungkin. Masa Fu Chengze nggak tahu? Ruan Xingmian dikasih obat? Su Qinghe, kamu mau lawan,
aku temenin. Tapi jangan libatkan orang ketiga. Aku nggak ngerti maksudmu. Fu Chengze ada di dekat sini. Coba tebak, kalau dia tahu kamu yang kasih obat ke Ruan Xingyan, dia bakal cabut kulitmu. Aku yang kasih obat ke Ruan Xingyan? Kamu punya buktinya. Kalau nggak ada bukti, Kok bisa gini? Aku kan udah ikutin persis langkah ngadepin Ruan Xingyan di kehidupan sebelumnya. Kenapa masih bisa salah? Su Qinghe, aku peringatkan kamu. Tetaplah jadi Nyonya He yang baik-baik saja. Kalau kamu masih berani main-main, aku jamin akhirmu akan semakin buruk. Tak ada yang lebih parah. Kamu mengancamku, Suantang? Aku kasih tahu, percaya nggak, kalau aku teriak sekarang, He Chengchuan dan kedua saudaranya akan datang membelaku. Lebih baik kamu tahu diri. Hapus videonya untukku. Aduh, anakku. Kenapa tiba-tiba sakit begini? Bu, aku nggak apa-apa. Masih bilang nggak apa-apa? Menurutku, kamu ini kelelahan kerja terlalu keras. Lihatlah, kamu cari istri. Sungguh, sama sekali nggak bantu bebankanmu. Malah bikin repot. Kalau tahu dari dulu, lebih baik pilih Suantang. He Chengchuan, di kehidupan selanjutnya, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Anakku, kamu kenapa? Kamu pikir keluarga He akan membelamu? Tentu saja. Jujur saja, aku kasih tahu. Adik He Chengchuan, Henan, adalah jenius penelitian yang lebih hebat dari Ao Lifu. Calon pemenang Nobel di masa depan. Sudah kubujuk dia bergabung dalam penelitian chip X. Fushi kalian akan segera tumbang. Nanti kamu akan berlutut, minta aku kasih sesuap nasi. Hahaha, anak, tahan ya. Kakak Chengchuan, kamu kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Anakku belum mati. Kamu nangis apa? Cepat telepon 120. Pendarahan lambung akut. Di kehidupan sebelumnya, He Chengchuan hampir tewas karena nggak segera mendapat perawatan. Ambulans datang setidaknya butuh 20 menit. Mobil Fu Chengze ada di dekat sini. Suami, He Chengchuan kecelakaan. Perlu segera dibawa ke rumah sakit. Kamu mau bantu aku? Enak. Aku nggak bantu kamu, tapi keluarga Su. Ayahku mungkin nggak setuju seorang janda terus pulang mengandalkan orang tua. Dasar sialan. Siapa yang kamu kutuk? Diamlah, pembawa sial. Ayo, anak, kamu harus bertahan. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Tuan He mengalami pendarahan lambung akut. Sudah lepas dari bahaya, tapi saya sarankan dia rawat sini selama untuk operasi. Syukurlah, terima kasih dokter. Ini salahmu. Anakku tadinya sehat-sehat saja. Sejak kamu masuk keluarga ini, dia mulai bermasalah. Kamu pembawa sial. Katakan yang sebenarnya. Kalau bukan aku yang masuk keluarga ini, anakmu mungkin masih mengemis di jalanan sampai sekarang. Sekarang kalian hidup berkecukupan, harusnya berterima kasih padaku. Kamu. Ibu, jangan gegabah. Jangan pukul kakak ipar. Kakak pasti sakit hati nanti. Pergi sana. Jangan ganggu pandanganku. Aku antar kakak ipar pulang. Ayo kita pergi. Kakak Chengchuan, jangan macam-macam. Siapa kamu? Kenapa di rumahku? Tolong, Jangan bergerak, sayang. minggir. Kakak ipar, jangan tegang. Bos Wang cuma mau dekat-dekat sama kamu. Soalnya kakakku sekarang begini, kamu pasti sepi. Hi 11 bajingan. Aku ini kakak iparmu.
Kakak ikut saja sama Bos Wang. Layar kerja sama kakak dan bos Wang. Lebih kuat. Selamat bersenang-senang. Ikutlah aku. Hinan Tolo. Suaranya kecil dikit. Aku lagi riset chip. Dasar pelacur. Berani selingkuhi anakku. Aku tidak. Kakak Cheng Chuan, percayalah padaku. Ini Hi-11 yang... Loh kakak, ini kan demi kebaikanmu. Kakakku kan tidak bisa punya anak, ya kan kak? Bos Wang sangat puas denganmu. Sudah setuju investasi 70 juta untuk perusahaan kakak. Apa katamu? Olanji. Kenapa kakak tidak kasih tahu soal ini? Cayam. Hahaha, rupanya begitu. Pantasan kamu tidak mau sentuh aku. Hi Cheng Chuan, kamu binatang. Beijing Gan. King He, tenang. Ini salahku. Tapi aku takut kamu tidak kuat menerimanya. Hi Cheng Chuan, kamu tidak layak jadi laki-laki. Apalagi jadi suamiku. Su Ching He, jangan lupa. Dulu kamu yang nangis-nangis minta masuk keluarga Hi. Sekarang baru merasa aku tak layak jadi suamimu? Sudah terlambat. Kakak ipar, gara-gara hal kecil begini, perlu heboh sampai segini? Kakakku lagi dalam masa naiknya karir. Gak bisa ngertiin tekanan dia? Jangan bikin ribut lagi dong. Siten, keluarga kalian semua setan. Su Qinghe, kayaknya Cheng Chuan juga belum pernah sentuh kamu. Mending kamu ikut Bos Wang aja. Bukannya itu bagus untuk semua? Bagus untuk semua. Kalian anggap aku apa? Kalau kamu gak setuju, ya cerai aja sama Cheng Chuan. Lagian anakku, setelah sukses, hidup enak tinggal nunggu. Banyak cewek ngantri mau nyatir. Aku udah berusaha lama, gak boleh dikasih ke cewek lain. Kalian gak malu? Terus aku takut apa? Aku mau kalian semua, nanti balas budi 2 kali lipat ke aku. Kalau nanti berani kurang ajar sedikit ke aku lapor polisi. Aku bikin keluarga Hi gak pernah tenang. APA Kubelang? Dari dulu kamu harusnya cari cara. Nikahin Su Wanong. Lagian dia juga anak perempuan resmi keluarga Su. Setelah bapaknya mati, semua harta warisannya. Sekarang malah nikahin anak haram begini. Sama sekali gak ada gunanya, malah bikin rumah berantakan. Kak, penelitian kita udah mandek lama. Kalau gak dapat data eksperimen Aolifu lagi, Perusahaan kita tamat. santai aja, Kak. Aku pasti jagain Su Qinghe buat kamu. Gak bakal biarin dia ganggu kariermu. Dek, kamu cantik banget. Kalian mau apa? Aduh. Cepat kejar. Dasar kamu, Suantang. Malam gak pulang, berani-beraninya gak angkat teleponku. Cari tahu dia di mana. Sayap. Kak, Su Qinghe itu cewek beneran kejam. Dia sewa 45 orang ngeblokir Suantang. Kalau kamu berhasil jadi pahlawan, Suantang pasti berterima kasih sama dia. Banyak bacot. Dia di mana? Jalan Lingkar Timur 3, cepat. Harus duluan sebelum si Fu. Mau lari kemana lagi? Su Qinghe bayar kalian berapa? Aku kasih 10 kali. Minggir. Duit dan cewek, aku mau semua. Hahaha. Lepasin aku. Lepasin. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia.
Dasar brengsek. Siapa lu berani ikut campur? Lu tahu nggak lu ikat siapa? Kalau nggak mau mati, lepasin orangnya. Gue peduli amat sama lu. Aduh. Ayo pergi. Kenapa nggak angkat telepon? HP-nya habis baterai. Nggak apa-apa. Untung Fu Shao datang tepat waktu. Kok kamu bisa ada di sini? Aku gak sengaja dengar. Su Qinghe mau bikin jebakan buat kamu. Jadi mau kasih tahu kamu. Dulu kan kalian berdua kayak perangko sama amplop, saling lengket. Kapan jadi kayak sekarang, saling curiga? Aku juga baru sadar belakangan ini. Wajah asli Su Qinghe. Ternyata dia sama sekali nggak cinta sama aku. Dia cuma pengen ambil semua yang jadi milik Wan Tang. Wan Tang. Aku nggak bakal biarin rencana busuk Su Qinghe berhasil. Orangku, nggak perlu lu yang urus. Kamu masih nggak mau jelasin? Hubungan kamu sama Hi Cheng Chuan? Gimana mau jelasin? Bilang aja aku sama Hi Cheng Chuan. Di kehidupan sebelumnya suami istri? Bicara, Suan Tang. Pokoknya aku nggak ngelakuin hal yang nggak bener ke kamu. Suan Tang, denger baik-baik. Kamu itu istri aku. Kedepannya, jauhin dia. Kenapa? Takut aku lari sama dia? Iya. Aku nggak tahan lihat cowok lain deketin kamu. Dan aku pasti nggak bakal izinkan siapapun nyakitin kamu. Aku 1000, bahkan 10.000 kali lebih baik dari mereka semua. Aku nggak izinin kamu selingkuh. Ya, lihat aja caramu. Selesain dulu urusan cewek-cewekmu, baru tunjukin kesetiaan ke aku. Ada apa? AZ, bisa kita ketemu? Aku ada hal penting banget yang mau bilang ke kamu. APA? Suan Tang kabur? Dasar orang gak guna. Su Qinghe, kamu masih punya hati nggak sih? Kalau waktu itu Suan Tang nggak nyelamatin aku udah jadi mayat. Kamu malah balas budi dengan kejahatan. Mau celakain dia? Hi Cheng Chuan, kalau aku ungkap semua hal kotor yang kalian lakukan padaku, lihat nanti siapa yang akan dicaci maki. Karena kamu begitu membenci keluarga ini, ya cerai saja. Apa katamu? Aku bilang kita cerai. Berdasarkan apa kamu berani minta cerai dariku? Dulu saat kamu miskin papa, aku yang tidak memandang rendahmu. Menikah ke keluargamu. Aku pinjamkan uang untuk usahamu, mengurus seluruh keluargamu. Sekarang kamu hampir sukses. Lalu mau menendangku pergi, menikmati hidup sendiri, ya? Kenapa dulu kamu menikah denganku? Kau pikir aku tidak tahu? Kamu bilang cinta padaku, tapi kenyataannya, kamu hanya ingin merebut semua yang seharusnya milik Suan Tang. Sayangnya, sikapmu yang kasar ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kalian ngapain sih? Bu, aku mau cerai dan mengejar Suan Tang. Pernikahan ini seharusnya antara aku dan dia. Anakku, seharusnya dari dulu kamu lakukan ini. Ibu dukung kamu. Bagaimana bisa kamu begitu? Kamu malah mendorong anakmu sendiri. Jadi pelakor? Bukankah kamu juga anak pelakor? Anakku mengejar kebahagiaan dengan caranya sendiri. Apa salahnya? Baiklah, cerai ya, cerai saja. Paling-paling aku bawa anak bos Wang. Jadi nayonya Wang. Nanti, suruh dia tarik kembali 70 juta yang dia berikan ke keluargamu. Maksudmu apa? APA? Apa yang kalian lakukan padaku? Sampai lupa sendiri.
Dia kan tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki gemuk yang dia idam-idamkan. Sekarang, mungkin ada di perutku. Nak, sini ibu kasih tahu. Nak, soal cerai, tunggu dulu. Bagaimana kalau dia benar hamil? Bos Wang memang tidak punya anak laki-laki. Asal si pembawa sial ini melahirkan anak laki-laki untuknya. Investasinya, mau berapapun dia pasti beri. Bu, aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Ah, kamu sih, tipu dulu Suantang. Dan uangnya. Setelah Sukinghi melahirkan anak laki-laki, usir dia, baru keluarga kita bisa lewati kesulitan ini. Keluarga Hi sudah buat aku jadi begini. Mana mungkin aku lepaskan kalian dengan mudah. Suantang Hi Chung Chuan. Kalian semua jangan coba-coba lepas dari aku. Bajingan, baru lihat gadis polos langsung pusing. Sudah berapa lama? Telepon pun nggak tahu balikin. Fu Qingze, kapan kamu pulang? Laki-laki anjing semuanya sama, Tang Tang. Kenapa nasibku sial banget? Aku nggak mau hidup lagi. Zhang Kei, Hei, jangan nangis dulu. Kamu di mana? Selamat datang di Haitian Feast, Kak. Mau main apa? Di sini lengkap semuanya. Bukan, salah paham. Aku nggak mau beli, cari orang. Gak apa-apa, cari siapa? Ruang nomor berapa? Aku enter. Yuk, jalan aja, lihat-lihat dulu. wah, susah-susah nyari. Ketemu gampang. Halo, ayah. Aku lihat kakak sama cowok lain. Datang ke Haitian Feast. APA. Suantang berani selingkuh di belakang Fu Chengze. Main di luar. Kalau ketahuan sama keluarga Fu, keluarga Su bisa hancur total. Dasar anak durhaka. Nanti aku urusin kamu. Zay, minum susu. Aku masak sendiri. Ada apa? Cepat bilang. Aze, aku cuma mau minta maaf tulus. Aku seneng banget kamu mau maafin kesalahan aku dulu. Makasih masih mau nemenin aku. Aku udah selesai urusan di luar negeri. Bulan depan kamu tenang aja berobat di luar. Aze, kamu tega banget ya? Nggak kasih kesempatan buat berubah? Ruan Xingmian. Dari awal aku udah bilang, aku jagain kamu. Cuma karena kamu pernah nolongin aku. Aku nggak pernah punya perasaan itu ke kamu. Sadarlah. Urusan ini udah selesai. Az, kenapa? Ruan Xingmian, kamu kasih obat ke aku? Malam ini, Aze jadi milikku. Wah, lucu banget. Terus, ceweknya cerai nggak? Nggak lucu. Pergi sana, ganti. Dengerin aku, cerita aku lucu. Aku ke toilet dulu. Kamu minum aja. Hei ya. Ini lucu. Nona Su, aku temenin ya. Oke. Ini lucu. Nona Su. Jiangke, semua pria tidak bisa dipercaya. Kalian berpisah itu bagus. Nona Su, aku bukan mereka. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu siapa? Aze, aku tidak bisa hidup tanpamu, Aze. Ruan Xingmian, cari yang ketiga. Cepat pegang wanita gila itu. Ya,
Aze, aku salah. Semuanya perintah He Cheng Chuan. Aze, jangan tinggalkan aku, Aze. Tuan muda, bagaimana kondisimu? Tidak bisa. Yang ketiga. Ada apa? Katakan. Lihat sendiri. Suantang. Jangan sentuh aku. Lagi-lagi kamu yang tidak punya mata. Aku sudah telepon polisi. Tunggu saja di penjara. Kamu hebat. Pergi. Tunggu saja, bangsat. Wantang, kamu bagaimana? He Cheng Chuan, kamu mengikutiku? Tidak, aku lihat Su Ching He di sini. Khawatir dia berbuat jahat padamu. Cepat, cepat, buka siaran langsung. Kenapa masih banyak wartawan? Suantang, anak durhaka ini, mau mempermalukan wajah tuaku. Hari ini ku patahkan kakinya. Suantang, aku mau lihat. Di bawah tatapan semua orang di Yunzhou. Saat reputasimu hancur. Fu Chengzai dan He Cheng Chuan. Masih anggap kamu berharga? Aku, jangan teriak, aku. Kamu kenapa di sini? Bukannya kamu seharusnya di tempat Suantang? Jangan dibahas, hampir berhasil. Tiba-tiba ada yang tidak punya mata. Fu Cheng Ziyi. Tidak mungkin, bukannya dia seharusnya di rumah Luan Xingmian? Sekarang kita harus bagaimana? Mereka bilang sudah telepon polisi. Kita jangan sampai ditangkap. Bodoh. Kamu benar-benar tidak bisa apa-apa. Cuma bikin masalah. Hanya bisa suruh orang, diri sendiri bersih-bersih. Nah, sekarang kita terjebak di sini, bikin aku sekarang. Penuh amarah tidak tahu kemana dilampiaskan. Aku kasih tahu, berani sentuh aku sedikit. Aku akan buat kamu tak punya tempat di Yunzhou. Kamu berani mengancamku? Sekarang kita kan satu tim. Daripada begitu, ikut saja denganku. Aku tak akan perlakukan kamu buruk nanti. Beraninya kamu. Mei Suk, Jauh-jauh dariku. Wantang, kalau kamu memang sangat tidak nyaman, aku bisa bantu kamu. Tidak ada di sana, di sini. Cepat, cepat, cepat. Cepat ambil gambarnya. Fu Shao Furen, boleh tanya hubungan Anda dengan pria ini? APA, Nona Su? Apakah Anda mengkhianati Fu Shao? Apa sih? Belum pernah lihat pacaran? Ngapain foto-foto? Kilia, Suantang, kamu berani melakukan hal. memelukin seperti ini. Lihat, aku hajar kamu hari ini. Minggir. Su Ching He. Kok kamu? Ching He? Ayah? Ternyata Nona kedua Sujia. Rupanya Nona Su yang kedua yang selingkuh. Ayah, bukan aku. Aku tidak. Dialah yang... Nona Su, kenapa kamu ingkar janji? Bukannya kamu yang suruh aku temani? Ayah, bukan aku. Aduh, aku malu hidup. Bajingan. Tidak tahu malu. Wantang, Aku cuma mau bantu. Jangan merah. Lepaskan aku. Minggir. Lepaskan. Coba sentuh dia lagi. Xiao Ye. Xiao Ye. Gawat, Xiao Furen kena obat. Aku ambil obatnya. Bagaimana kalau kukatakan? Aku pernah mati sekali. Sebelum mati, aku pernah menjadi istri He Cheng Chuan selama 3 tahun. Kamu percaya? Sudah kukatakan, kalau kamu jelaskan, aku akan percaya. Tapi itu semua cuma mimpi buruk. Aku tak mau terjebak di mimpi itu lagi. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu. Suantang, pikirkan baik-baik. Aku tak ingin kamu menyesal nanti. Memalukan. Sungguh memalukan. Bagaimana keluarga Su bisa punya sampah seperti kamu? Itu juga bukan sepenuhnya kesalahan King He. Itu si preman kecil itu yang... Kamu masih membelanya? Ini semua karena kamu selalu memanjakannya.
Kalau bukan karena kamu selalu memanjakannya, mana mungkin dia sampai berani berniat jahat? Seandainya dulu yang kukawini, Bukan He Chung Chuan. Tapi Fu Chengze, orang yang sedang kamu marahi sekarang, sudah pasti dia, Suan Tang. Kamu hanya menganggap kami sebagai alat tukar kepentingan. Pernahkah kamu benar-benar peduli pada kami? Dasar anak durhaka, kami susah payah membesarkanmu. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Bersyukur? Mengapa aku harus bersyukur padamu? Kalau bukan karena kamu selingkuh dengan ibuku, mana mungkin aku sejak kecil harus menanggung nama anak haram? Selalu dianggap lebih rendah? King He, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayah? Dan kamu selalu bilang ini untuk kebaikanku. Tapi yang kamu beri cuma uang. Pernahkah kamu sekalipun datang ke keluarga He untuk melihatku? Tahukah kamu di keluarga He? Hidup seperti apa yang kujalani? Seandainya dulu orang yang kamu goda adalah ayahnya Fu Chengze, masihkan kami harus hidup menelan ludah begini? Kamu gila. Kalian semua hanya peduli kepentingan sendiri. Aku juga ingin berjuang untuk masa depanku sendiri. Apa salahku? Berhak apa kalian menyalahkanku? Kamu. Bangsat. Sekarang pergi dari sini. Anggap saja kami tidak pernah punya anak sepertimu. Pergi ya pergi. Kira aku betah di rumah ini? Aku sudah muak. Pergi. Itu dia, nona kedua keluarga Su. Semalam berbuat mesum di pesta Lautan Surga, disiarkan langsung ke seluruh negeri. Orang macam ini masih berani muncul? Jepret apa? Siapa yang suruh kalian jepret aku? Awas, kalian berani keluar, belum tentu berani pulang. Aduh, kamu mau apa? Mau mukul orang? Sungguh tak tahu aturan. Ayo lihat semua. Nona kedua keluarga Su mukul orang. Oh, jadi itu Nona Su kedua itu ya? Kalian brengsek ini ngerti apa? Aku tidak salah. Kenapa memperlakukanku seperti ini? Yang seharusnya mendapat hukuman adalah dia, Suan Tang. Pergi. Siu King He. Lihat dirimu sekarang. Sungguh memuakkan. Ayo kita cerai. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu 1 menit pun lagi. Wajahmu yang menjijikkan itu. He Chun Chuan, kamu pikir kamu orang baik, meskipun aku bercerai denganmu. Kamu jangan harap bisa bersama Suan Tang. Orang egois, hina, busuk, dan tak berguna sepertimu. Sama sekali tak pantas mendapat cinta siapapun. Kamu cacing mandul yang menyedihkan, cuma sampah. Takkan pernah bisa jadi apa-apa. Orang sepertimu cuma pantas menderita di sudut gelap. Giant. Wanita gila. Kenapa? Tak rela aku pergi? Tak rela. Istri tak temani aku dinas, aku sedih. Dulu kan kamu juga baik-baik saja tanpa istri. Suantang, kamu benar-benar merusak suasana. Sudah sayang, jangan nakal. Aku ada janji dengan Profesor Aolifu Club hari ini, jangan sampai telat. Bukannya pesawatmu jam 10? Istirahat lagi dong. Nanti tak semangat rapat. Aku suruh Jiang Lin antar kamu. Hati-hati di jalan. Ada apa-apa? Telepon aku kapan saja. Aku pergi dulu. Dadah. Su King He, aku sudah peringatkan kamu. Selama kamu diam di rumah, aku bisa baik padamu. Tapi kamu, kenapa kamu harus cari masalah terus? Sekarang aku jadi terkenal buruk gara-gara kamu. Suan Tang, aku jadi begini sekarang. Semua gara-gara kamu. Aku akan buat kamu menderita sepertiku. Suan Tang. Istri, kamu baik-baik saja? Lepas,
Lepaskan aku. Suantang, aku takkan biarkan kamu. Suamiku orang terkaya di Yunyo, CEO triliunan. Siapa berani tak hormat padaku? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Dia sepertinya sudah gila. Tenang, meski dia gila, sisa hidupnya harus bertobat di bawah hukum. Tuan muda, nyonya muda buruk. Hi Cheng Chuan kena masalah. Want Ong, tolong selamatkan Cheng Chuan. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, bagaimana nasib keluarga besar kita ini? Aku sudah dengar semuanya. Tanggung jawab yang seharusnya Su Qinghe pikul. Keluarga Su kami takkan mengelak. Tapi hal-hal yang keluargamu lakukan pada Su Qinghe, kami juga tidak akan memaafkan. Hanan dan Hi-11 juga sudah dewasa. Mereka wajib bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Apa yang kau bicarakan? Mereka tidak melakukan apa-apa. Bertanggung jawab atas apa? Ada yang lapor orang-orang keluarga Hi bersama bos besar perusahaan Cafe, Wang Xuanxiong, melakukan transaksi tidak sah dengan melawan keinginan wanita. Silakan bertiga ikut kami. Konyol. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Pasti kalian salah. Kami bahkan belum pernah dengar nama Wang Xuanxiong. Wang Xuanxiong sudah kami tangkap. Kami bekerja sesuai prosedur. Mohon kerjasama. Bawa mereka. Bawa pergi. Ya. Aduh, lepaskan aku. Su Qinghe, pasti Su Qinghe, si pembawa sial itu. Dia akan mati menjenaskan. Luka di kepala pasien sangat parah. Apakah dia bisa sadar lagi nanti? Hanya tergantung pada kemampuan pemulihan tubuhnya sendiri. Hi Cheng Chuan, kau memang pengecut. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, kau tidak pernah bisa menghadapi masalah seperti pria sejati. Kau selalu lari, membiarkan orang lain menanggung konsekuensinya. Di kehidupan sebelumnya, itu aku. Di kehidupan ini, Su Qinghe. Kami telah memberikan segalanya untukmu. Tapi hutangmu pada kami tidak akan pernah bisa terlunasi seumur hidup ini. Jika kau masih seorang pria, bangunlah dan hadapi semua ini. Dokter. Dokter. Dia sudah sadar. Kesadaran pasien sudah pulih. Ini pertanda baik. Nona Su, tolong ikut saya keluar sebentar. Meski TNI sudah sadar, tapi saraf pusat otaknya mengalami kerusakan. Sangat mungkin menyebabkan kelumpuhan separuh badan. Jadi, mohon persiapkan diri secara mental. Saya mengerti. Terima kasih. Maafkan aku. Hal-hal di masa lalu jangan dibahas lagi. Tuhan memberimu kesempatan hidup. Kau harus bertobat di hadapan hukum. Lihat Nyonya Bos, masih tidak mau bersujud? Kau yang kumaksud, wanita jahat. Sujud. Hahaha. Saya kau? Wajahmu terlihat familiar. Apa kita pernah bertemu? Su Qinghe? Suwanteng? Kau Suwanteng? Berani-beraninya kau datang. Apa kau kesini untuk menertawakan aku? Kenapa aku takut datang? Aku bertanya pada diri sendiri, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Aku tak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kamu yang tersesat dalam kecemburuan dan hayalanmu sendiri. Hahaha. Seharusnya aku sudah menduganya. Kamu juga kembali. Ya. Aku memang iri padamu, Suantang. Kenapa kamu terlahir sebagai nona kaya yang tinggi hati? Sementara aku harus menanggung status anak haram, direndahkan orang. Kamu merampas segalanya dariku, kebahagiaanku, cintaku, masa depanku. Wanita sepertimu, Suantang, seharusnya mati. Kenapa? Kenapa setelah hidup kembali? Nasibmu masih tetap baik? Su Qinghe. Hidup yang baik ada di tangan kita sendiri. Hidup bahagia. Bukan karena aku menikah dengan orang tertentu, baru bisa bahagia. Tapi selama aku berusaha, siapapun yang kunikahi,
aku juga bisa membuatnya bahagia. Ah, aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Wanita sepertimu seharusnya mati. Setelah kau mati, semua ini akan jadi milikku. Mati saja. Mati saja. Mati, Suantang. Hari ini adalah hari penting bagi grup Fushi. Peluncuran chip mereka. Apa keunggulan chip Wens ini? Mengenai itu, Profesor Aolifu dalam konferensi pers nanti akan menjelaskan secara detail. Silakan tunggu dengan sabar. Bos Fu, kami dengar istri Anda sudah hamil 3 bulan untuk anak pertama Anda yang akan segera lahir. Ada pesan khusus yang ingin Anda sampaikan padanya? Aku sangat menantikan kedatangan anak ini. Dia adalah buah cinta kami. Dan juga masa depan keluarga kami.